Oke, selamat malam Bunda Ayu. Selamat malam juga. Bunda, Ya. ini soal risis nih. Iya. Bunda melihat dari kata rujuk, tapi kan kemarin itu udah 2 kali sidang berjalan. Di sidang pertama, Ricis dan Dian itu ketemu dan dia mencium tangannya Rian. Tapi sidang kedua tidak datang. Apa sih dari terawangan Bunda? Kenapa bisa terjadi? Pertama dia masih terlihat akrab dan kedua dia tidak datang. Dia lihat di kartu boleh? Boleh. Ya. Tahu. Terserah lu nih. Turunnya nggak apa-apa. Bisa. Ya, Ferdi. Kemarin dia tidak datang, yang nggak datang itu siapa? Ria Ricis ya. Iya. Oke. Kenapa dia tidak datang kemarin? Kemarin keadaan dia lagi sedikit nggak enak badan. Kalau dilihat dari penerawangan ya. Yang kedua dia malas dilihat orang ramai juga, bosan dia terus yang disorot gitu. Yang ketiga menunggu aja, tapi menunggunya itu ibaratnya agak sedikit gelap lah antara iya atau tidak dengan perceraian itu. Tapi dari posisi Rian dan pengacara sendiri juga inginnya kan rujuk. Kata Iya. rujuk itu ada nggak sih di Ricis juga pengen kata rujuk? Kalau menurut terawangan mereka ada, karena nanti ada seorang orang tua yang menasehatin kalau ada yang salah, kalau bisa dimaafkan. Karena hal ini belum begitu besar. Kalau menurut terawangan ada, mereka masih cinta, Cinta dalam arti masih sayang kedua-dua. Yang satu masih memikirkan anak, tapi makanya gelap. Perceraian ini agak gelap antara iya dengan tidak. Tapi dari sisi Rian sendiri gimana ya? Kalau Maksudnya dia masih sebagai cinta. suami kan juga harus gimana caranya untuk bisa mendekatkan aku untuk rujuk. Caranya gimana? Caranya itu kita lihat di kartu ya, cara supaya Ria Ricis ini cara membujuk Ria Ricis ini gampang. Satu, keinginan ini menurut terawangan ya, keinginan Ria itu buatlah surat perjanjian, jangan membohongin lagi. Yang kedua, ibaratnya jangan emosinya sedikit ditahan. Benar, dia agak pemarah juga sih si Rian ini. Itu aja sih. Tapi dua sejoli ini dari prinsip egois nggak sih dua orang ini? Salah satunya egois, yang lebih egois. Sekarang Nah, yang egois, dua-duanya egois. Kalau nggak egois gimana? Nggak mungkin pisah kan kalau nggak egois. Karena egois itu jadi pisah kayak ini kan. yang melatar belakangkan dia egois apa? Yang satu agak pemarah, yang satu banyak cerita itu, yang satu pinginnya cerita apa adanya, jangan berbohong gitu. Yang satunya oke, aku mau bersatu, tapi bikin surat pernyataan. Bun. Surat pernyataannya apa tuh? Ya, mengaku salah, berjanji
insya Allah bersatu lagi mereka. Kalau menurut terawangan, ini kita baca terawangan ya. Terawangan. Apa? Bun, Bunda kan dikenal dengan terawang nama ya. Iya. Bisa nggak menerawang sosok nama dari anak tersebut, punya anak namanya Moana. Sosok Moana itu apakah yang membuat kembali menyatunya mereka? Iya. Jelaskan. Jadi karena ibaratnya yang sosok anak itu butuh bapak, itu membuat mereka menyatu nanti. Dari nama anaknya itu ibaratnya butuh kasih sayang, nggak bisa lepas dua-duanya. Apakah salah satunya kan Ria Ricis kemarin liburan ke Jepang, keluar negeri, membelikan sebuah bingkisan itu sepatu, apakah itu salah satu akan kembali mereka yang berujuk kembali? Kalau perempuan, kalau dia pergi ke luar negeri membeli sesuatu untuk pasangan berarti masih cinta. Itu pertanda masih sayang, masih peduli. Kalau nggak peduli ngapain dibeli? Itulah membuat, cuman itu aja. Kalau menurut terawangan Bunda, buat aja surat pernyataan, diajukan, udah kelar. Itu kemauan perempuan loh, hati nurani loh itu. Dan pengennya perempuan tuh bahwa aku nih bener cinta, kan sepele cuman omongan gitu. Udah baik daripada nanti pisah, masalahnya cuma sepele kan, ada kebohongan doang itu. Bunda tadi juga sempat Bunda menerawang ada sosok orang tua yang akan menyatukan mereka, ya, menasihati mereka. Itu dari sosok orang tua dari keluarga Ricis kah atau keluarga Rian? Dari keluarga Ricis. Ricis. Iya, keluarga Ricis. Ibunya pas berarti? Bukan, laki-laki. Bisa jadi pamannya atau omnya gitu. Apakah selama ini pamannya itu sosok yang selalu tampil juga nggak? Nggak selalu tampil. Tapi kayak dia tuh agamanya agak tinggi lah. Sesepuh bukan? Kayak sesepuh gitu. Agak diseganin lah gitu. Bunda, rumor kan yang beredar bahwa di sistem mediasi dan menggugat cerai itu ada perjanjian yang tidak diterima dari keluarga Rian. Bunda sendiri menerawangnya gimana? Ada perjanjian yang tidak diterima dari keluarganya si Ricis dengan perjanjiannya itu, benar atau tidak? Emang sudah buat perjanjian? Ada di perjanjian di nikah itu, ya kan, bahwa nanti semua di perjanjian itu atau pendapatan dipegang dari keluarganya Rian, tapi Ricis tidak mau. Gimana tuh melihatnya? Kita lihat di kartu ya. Kita terawang kali media kartu. Itu katanya Memang sedikit membingungkan ya, masalah yang perjanjian itu membingungkan doang. Tapi kalau diluruskan itu deal aja sih. Kalau menurut terawangan membingungkan perjanjian itu. Tapi kalau diluruskan bahwa tujuannya ini bagus, beritanya berita baik untuk masa tua. Tapi dari sisi yang kita dapat berita sendiri bahwa Rias itu tipe cewek yang baik, lembut, benar nggak sih dari terawangan? Agak keras dia orangnya. Keras ya dalam tanda kutip yang lurus. Dia punya prinsip iya tidak itu. Dia tidak bisa dibohongin. Ada perempuan tuh ya udah kalau dibohongin sudah aman, besok dibohongin lagi aman. Kalau Ria itu bukan tipikal dia. Bunda sendiri bilang kebohongan.
kebohongan dalam tanda kutip ada orang ketiga. Bukan orang ketiga, masalah keuangan. Tapi kan dia sendiri kan dia senang dengan otomotif. Itu agak berseberangan enggak sih dengan permasalahan? Enggak, produk? itu tidak berseberangan, itu tidak. Kalau sifat dari nama itu, dia ini sukanya keterus terangan. Kalau ini suka menutupin. Jadi tidak ketemu kan? Oh. Tapi ketemunya dia memberikan sesuatu, yaitu sesuatu untuk dia. Apa alasan yang poin utamanya? Kalau poin itu kejujuran aja dalam rumah tangga, kejujuran. Cerita apa adanya, pasti legowo semua. Tapi masih sayang. Masih sayang. Kejujuran apa sih yang pernah fatal dilakukan oleh Rian sendiri? Masalah ibaratnya tidak memberitahu saja. Itu aja yang fatal, sedikit tapi jadi bukit. Komunikasi? Enggak. Komunikasi lah jatuhnya itu ya. Hmm. Ibaratnya komunikasi, aku takut ngasih tahu bakal ada keributan. Yang satu aku pingin tahu. Akhirnya berseberangan. Berseberangan. Ya, berseberangan. Tapi kalau yang membingungkan masalah perjanjian tadi itu memang agak sedikit membingungkan, tapi kalau diluruskan itu benar. Tapi untuk message ke depannya akan terjadi rujuk yang benar rujuk atau tidak? Kalau Jadi dilihat terawangan aja. terawangan itu benar-benar rujuk ya. Tapi nanti cobaannya, umurnya berapa sekarang? 20-an. Ya, 28 kan. 28. 28. Jam berapa sekarang? Jam 8 Jam lewat 8. 8. 8 Jam orang. 8 lewat 8, masuk umur 38, cobaannya mereka besar. Umur 38. 38. Mm-mm. Ibaratnya egonya dari kalau dari jam ya 38 besar lagi. Cobaannya itu nanti Riannya yang tergoda Oh. dari nurut terawangan, dari nama. Kalau Bunda kan hobinya menerawang itu dari nama. Nama ya. Iya. Nama Tengkurian kalau menurut kacamata Bunda gimana? Nama asli siapa sih? Tengkurian. Tengkurian. Tengkurian aja. Tengkurian. 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 Tulang punggung keluarga sih dari namanya ya. Dia itu dari namanya tulang punggung keluarga. Jadi kita sebagai istri juga harus memahami makanya dari nama itu. Oh, ini bukan tulang punggung keluarga, ini royal. Itu udah dari nama loh. Nama aslinya itu Tepu Rus Haryandi. Terus Rus Haryandi. Terus Haryandi. dari namanya itu tulang punggung keluarga, tipikal orang yang bukan bisa diperintah. Dia sebagai bos, Tidak mau dibantah. tidak mau dibantah. Tipikal bos. Kalau mereka misalnya bersatu, mereka tuh bakal maju. Satu bos, satu yang ibaratnya marketing kan cocok. Tapi dalam proses berjalannya persidangan dan rujuk atau tidaknya dari sisi karir masing-masing gimana nih? Ya kalau nanti karirnya beda lagi lah kalau udah pisah kan. Kalau sebenarnya Bunda tuh bukan membela, Bunda juga nggak kenal ya Tengkurian ini. Dia bawa hoki loh. Tengkuriannya. Iya, bawa hoki loh itu. Dari nama itu dia ada hokinya tuh. Bukan Bunda membela dia, itu Bunda dari nama, nerawang dari nama dia. Lebih besar hoki Rian daripada Ricis itu. Kalau udah jadi pasangan, hokinya lebih besar Rian. Tapi kalau dari terawangan Bunda sendiri, dua sejolin untuk menjalankan hubungan sampai terjadinya gugatan itu memang jodoh ya bicaranya. Cobaan. Tapi awalnya jodoh, benar-benar jodoh ya. Benar jodoh. Tapi ini kan cobaan untuk menaik tingkat gitu. Kalau tingkatnya nggak tahan ya tingkat SD terus. Kalau naik kan bisa SMA gitu. Naik kelas. Wah oke loh dia, jangan salah loh. Kalau menurut terawangan Bunda dari namanya ya.
Tapi Rian Ricis sendiri kok buat sementara dari proses ini kok tidak mau mengasih statement sampai dibungkam? Kenapa? Ya karena dia malas, terlalu banyak ngomong, banyak penyalahan penyampaian. Tahu sendiri kan, bahasanya nanti beda, baca bahasanya. Untuk keluarganya sendiri. Keluarganya tergantung dia juga. Oke. Oke, ada lagi? Sip.